warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Amalia. Saya Gita Randa Yusuf. Saya Mesya Riana. Saya Melda Apriliani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Banyak orang berpikir belajar PKN itu hanya mengulang pelajaran sekolah atau sekedar Pancasila tahap 2. Padahal di bangku kuliah levelnya jauh lebih dalam daripada itu. Tujuan utamanya adalah untuk membangun wawasan negara, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta membentuk mental mahasiswa yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa yang merupakan pimpin tubuh bangsa, kita perlu pembekalan ilmu dan moral yang cukup untuk mendukung kokohnya negara di masa depan. Saking pentingnya pendidikan nasional menjadikan PKN sebagai pelajaran pokok 5 status, mulai dari mata pelajaran sekolah, mata kuliah di perguruan tinggi, hingga program pendidikan politik. Bicara tentang negara tentunya tidak lepas dari status warga negara. Tanpa status ini, seseorang tidak akan diakui oleh suatu negara. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia atau WNI diantaranya adalah seseorang yang telah menjadi WNI sebelum undang-undang ini berlaku, atau anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Jadi status hukum kita sebagai warga negara sangat jelas dan diakui oleh undang-undang. Lalu bagaimana seseorang bisa menjadi warga negara? Penentu kewarganegaraan dapat dilihat berdasarkan dua asas utama. Yang pertama, ius soli, dan yang kedua ada ius sanguinis. Ius soli ini adalah kewarganegaraan yang dapat ditentukan berdasarkan tempat lahirnya. Kayak misalkan nih, suatu negara telah menerapkan asas tersebut, maka orang yang lahir di negara itu dapat menjadi warga negaranya. Yang kedua, ada ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan darah atau keturunannya. Karena setiap negara memiliki asas yang berbeda-beda, maka terkadang timbullah masalah kewarganegaraan. Yang pertama ada apartheid, yang kedua bipartheid. Apartheid itu adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraannya. Yang kedua ada bipartheid, yaitu seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau orang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Nah, kalau Indonesia ini kebanyakan orang yang menerapkan ius sanguinis yang ditentukan berdasarkan keturunannya. Tapi ada beberapa juga yang menerapkan ius soli terbatas dan mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak dan usia 18 tahun atau belum menikah. Terakhir, sebagai warga negara yang sah, kita juga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah. Kita juga punya tugas dan kewajiban seperti menaati hukum, membayar pajak, serta membela negara dari ancaman. Di sisi lain, kita juga memiliki hak, yaitu hak mendapatkan perlindungan, memastikan kesejahteraan, serta memilih dan dipilih dalam pemilu. Tidak hanya kita, tetapi pemerintah juga memiliki kewajiban yang besar, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hubungan timbal balik yang harmonis inilah yang membuat bangsa kita tetap tegak dan berdiri. Jadi kesimpulannya adalah PKN mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang cerdas dan berkontribusi nyata bagi bangsa. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.